Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sungguh hati kita berlimpah syukur dan sukacita, sebab Tuhan yang telah melindungi kita sepanjang malam saat kita beristirahat, telah membangunkan kita dan mempersatukan kita bersama mengawali hari di hadirat-Nya. Sahabat Petra, kita berjumpa kembali pada Embun Pagi edisi Kamis 19 Mei 2022 pada Radio Petra 105,7 FM yang saat ini bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Kiranya firman Tuhan akan menjadi sumber makanan bagi jiwa kita dan kekuatan untuk melewati hari ini. Bersama kita mempergumulkan sebuah tema, pertobatan Saulus, penyebabnya, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang keempat. Karena itu sahabat Petra, kini mari kita siapkan hati kita bersama untuk memasuki hadirat Allah. Kita berdoa. Segenap hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, ya Yesus Kristus Juru Selamat dan penebus kami yang hidup, dan ya Allah Roh Kudus, sumber pertolongan dan penghiburan kami. Sungguh kami bersukacita jika Engkau kembali karunia kami kesempatan pada hari ini untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan di saat kami beristirahat, Engkau tidak meninggalkan. Engkau telah memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kini saat kami telah membuka mata, telah Engkau sediakan sebuah hari baru yang akan kami lewati. Semua terjadi sebelum kami minta. Segala yang terbaik telah kami terima. Hanya karena kasih setia dan kemurahan-Mu saja dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami tidak ingin melangkah melewati hari ini tanpa tuntunan dan penyertaan-Mu. Sebab betapa kami rindu dengan kebenaran-Mu. Kami boleh berjalan seturut rancangan-Mu. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah hidup kami yang singkat, di sana Tuhan dipermuliakan. Karena itu Bapa, lihatlah kami, segenap sahabat Petra yang telah bersujud di hadirat-Mu yang kudus, yang dengan penuh harap dan kehausan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pelita, penuntun, suluh bagi langkah kehidupan kami. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Mampukan kami dalam pertolongan Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti, menghayati dan melakukan. Maka juga urapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang hidup, yang menjadi manusia dan menjadi juru selamat bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema pertobatan Saulus, penyebabnya, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat keempat, yang demikian sabda Tuhan. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus,
Mengapakah engkau menganiaya aku? Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa kita bisa menjadi seorang Kristen? Kenapa kita bisa bertobat dan juga menjadi percaya kepada Kristus? Biasanya dengan segera lalu kita menjawab, oh karena aku adalah keturunan orang Kristen, orang tuaku Kristen, kakek nenekku Kristen. Kita menjawab bahwa kita menjadi Kristen, percaya pada Kristus, itu karena situasi lingkungan kita, itu karena kenyataannya kita adalah keturunan orang Kristen. Tampaknya benar. Tetapi Kristen bukanlah masalah keturunan. Bahkan Injil Yohanes pasal pertama pun menegaskan bahwa seorang menjadi percaya lalu menjadi anak-anak Allah bukanlah masalah keturunan, bukanlah dilahirkan dari keinginan laki-laki, melainkan dilahirkan kembali dari kuasa Allah. Ada lagi yang menjawab, oh kalau begitu saya menjadi Kristen dan percaya pada Kristus. Itu karena saya akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi Kristen. Setelah saya tahu, saya mengerti, lalu saya mengambil keputusan untuk menjadi Kristen. Jawaban ini pun sejatinya keliru. Sebab Kristen bukanlah sekedar pilihan pribadi. Bahkan menjadi Kristen juga bukanlah sebuah keputusan manusiawi yang menentukan mana agama yang dipilihnya. Karena Kristen adalah iman. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu hari ini firman Tuhan menyapa kita supaya kita belajar dari pertobatan Saulus. Bagaimana Saulus juga bisa percaya kepada Allah. Ia bertobat, meninggalkan kejahatannya. Ia percaya, berbalik kepada Allah. Dan kini kita mengerti jawaban penyebab seorang boleh bertobat dan percaya. Bukanlah situasi lingkungan seperti keturunan, bukan juga karena keputusan pribadi atau pilihan akal budi manusia, melainkan karena kedaulatan dan anugerah Allah. Jangan bayangkan orang bertobat, meninggalkan kejahatan hanya karena mengalami kecelakaan ataupun kemalangan. Sebab jika demikian, agama hanya menjadi jawaban atas krisis. Seperti orang kenapa berdoa waktu malam? Karena gelap. Kalau siang gak perlu berdoa. Agama seperti ini adalah agama krisis yang hanya menjawab dalam situasi-situasi yang sulit. Iman yang seperti ini adalah iman yang seakan-akan menjadikan Allah tambal butuh dalam kehidupan manusia. Tetapi jika seorang berbalik, bahkan menjadi percaya kepada Allah, semua karena kedaulatan Allah. Dan inilah yang menjadi penyebab pertobatan Paulus. Paulus tidak mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Bahkan Paulus adalah seorang yang benar-benar membenci hingga ingin menganiaya para pengikut Kristus. Saulus, nama sebelumnya, itu bahkan menyaksikan bagaimana Stefanus mati. Tetapi kenyataannya, anugerah Allah lah yang telah memanggilnya. Anugerah Allah lah yang telah memilihnya. Sehingga ia kemudian menjadi percaya. Kenapa seseorang bertobat? Tidak ada jawaban lain kecuali adalah Allah yang telah memilih, Allah yang telah memanggil kita.
Saulus, Saulus. Itu berarti Allah yang memilih, Allah yang memanggil. Ini bukan berarti lalu seakan-akan tanggapan hati tidak perlu. Tetapi mari kita hayati bahwa percaya pada Allah karena rahmat, bukan usaha manusia. Inilah yang harus menjadi dasar, supaya dengan demikian kita tidak berhak menghakimi orang sejahat apapun, orang sekeras hatinya, begitu wangkot, itu pun tetap dapat dilembutkan oleh Allah. Sebab bertobat dan percaya justru karena rahmat Allah yang dapat mengubah hati manusia. Tetapi kita juga menemukan pelajaran yang kedua, bahwa bertobat dan menjadi percaya, sekalipun itu adalah panggilan Allah, tetapi bukan berarti anugerah Allah, kedaulatan Allah menjadi memaksa manusia, menindas kehendak bebas manusia. Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Saulus tidak serta-merta dengan memanggil, lalu mengubah Paulus menjadi robot dan memaksa Paulus seakan-akan langsung berubah hatinya seperti sulap dan lalu berubah mengikut Kristus. Tidak. Allah pun bertanya, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Allah membutuhkan sebuah jawaban dari hati manusia. Karena itu Saulus menjawab. Inilah mengapa berarti kita juga tahu, setelah Tuhan memilih dan memanggil, ada bagian dari diri kita untuk menjadi percaya, yaitu yang namanya iman. Tentu sekali lagi, walaupun itu bagian kita, produk kehendak bebas, tetapi semua tetap diawali oleh rahmat dan kedaulatan Allah. Di sini kita mengerti bahwa seorang yang dipilih, seorang yang dipanggil, hatinya dapat dirubah, karakternya dapat dilembutkan, dan tetap memiliki bagian kehendak bebas, yaitu untuk menjawab dengan iman. Tuhan tidak memaksa, tidak mencuci otak. Roh Kudus bukan roh yang lalu merasuki, seakan-akan orang kehilangan kesadaran, lalu dia bisa-bisa lalu menjadi percaya begitu saja. Roh Kudus adalah roh yang lembut, yang menuntun untuk percaya, dan yang membuat kita bersedia oleh iman untuk diproses sehari demi sehari, semakin serupa dengan Kristus, bahkan sekalipun berawal dari seorang penganiaya seperti Saulus. Karena itu sahabat Petra, cukuplah hari ini kita belajar menjadi Kristen, bertobat dan percaya pada Kristus. Itu adalah panggilan Tuhan, itu adalah rahmat kedaulatan Allah. Dan justru itu, sekali lagi, kita tidak perlu menghakimi orang jahat, sebab bila Tuhan memanggil, hatinya dapat diubah. Karena itu kita menjadi mantap percaya, sebab kalau Tuhan memanggil dan memilih, rencananya tidak gagal. Tapi yang kedua, Roh Kudus tidak pernah menindas dan memaksakan kehendak. Ada bagian dalam diri kita yang dinanti Allah, yaitu menjadi percaya melalui iman, jawaban atas panggilan Tuhan. Dengan demikian berarti kita juga harus penuh ketaatan, penuh perjuangan diri untuk mau mendengar panggilannya, untuk mau menjawab panggilannya, dan untuk mau diproses oleh kuasa Roh Kudus yang lembut. Sebab kita pun bisa mengeraskan hati dan menolak, tetapi kuasa Allah akan selalu menuntun orang kepada rahmat Tuhan dan percaya kepada kasih setianya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita
berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan bersukacita, sebab bersama segenap sahabat Petra kami mengawali hari di hadirat-Mu yang kudus. Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman. Betapa beruntung dan bersukacitanya kami, sebab sekalipun kami jahat dan berhati keras, Engkau berkenan memilih dan memanggil kami. Betapa bersukacitanya kami. Jika keselamatan ini kami terima sebagai rahmat, maka rancangan-Mu tidak akan gagal. Tetapi kini kami juga sadar, Roh-Mu tidak mencuci otak, tidak menindas kebebasan, tidak merasuk dan merebut kebebasan batin dan nurani kami. Sehingga biarlah rahmat dan anugerah-Mu menjadi nyata, dengan keberanian kami untuk mendengar sungguh-sungguh dan untuk menjawab setiap panggilan-Mu. Dengan demikian rahmat-Mu menjadi nyata, bahwa kami berjalan di jalan-Mu, bahwa kami melakukan kehendak-Mu dengan penuh sukacita, sebagai orang-orang pilihan yang telah dipanggil oleh keselamatan-Mu. Dan kini Bapa, kami menyerahkan hari ini. Tuntun kami, sehingga kami berjalan di jalan-Mu. Lindungi kami, sehingga kami dijauhkan dari berbagai cobaan, godaan, ataupun kecelakaan. Peliharalah kami, sehingga kami tidak menanggung kekurangan apapun. Biarlah kehidupan kami boleh menggenapkan seturut rancangan-Mu, sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon belas kasih Tuhan atas segenap sahabat Petra yang sedang sakit. Engkau melawat, menghibur, menganugerahkan kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga bagi segenap usia lanjut. Di balik segala kelemahan mereka, Engkau menopang, menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan hati yang berlimpah dengan damai sejahtera. Engkau mengaruniakan pertolongan bagi segenap sahabat Petra yang dalam pergumulan. Mampukan mereka untuk memenangkan segala pergumulan oleh kuasa keselamatan-Mu. Mereka taat, mereka hidup berkemenangan, dan justru dalam pergumulan demi pergumulan, di sanalah keselamatan jiwa kami Engkau sempurnakan. Kini Bapa, kami siap melewati hari ini dalam tuntunan-Mu, baik di dalam belajar, dalam bekerja, atau mengisi hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita saat ini, kita terima berkat Tuhan, mengarahkan hati kepadanya, dan menyediakan diri sepenuhnya untuk menjadi saksinya dengan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita membuka hari di hadirat Tuhan di dalam Embun Pagi pada Radio Petra 105,7 FM edisi Kamis 19 Mei 2022. Tentunya waktu yang singkat tidak menghindarkan dari tutur ucapan saya yang kurang berkenan. Maka dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf dan kiranya diampuni. Akhirnya saya
Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan mohon undur diri. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara kita. Karena itu, tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang kehidupan kita. Amin.